Tidak mudah tentunya menjadi seorang leader. Mengapa demikian? Karena ada dua tuntutan yang mau tidak mau harus menjadi peran yang perlu dilakukan oleh seorang leader. Yang pertama adalah dia perlu menjalankan fungsi dan perannya pada posisinya sendiri. Baik itu dia sebagai manajer, supervisor, sebagai GM, ataupun pimpinan di bagian-bagian yang ada di dalam organisasi. Di sisi lain, dia perlu membangun timnya, karena tim ini sendiri pun menjadi salah satu KPI dari pencapaian seorang leader. Nah, membangun tim secara bersamaan, dia harus achieve di dalam pekerjaannya, ini tentu tidak mudah. Karena itu perlu seorang leader memiliki gambaran bagaimana dia menetapkan goal setting-nya secara jelas, baik untuk dirinya, baik untuk timnya. Anggap dia punya tim langsung 10 orang, bagaimana untuk si A, bagaimana untuk si B, si C, dan lain sebagainya. Bagaimana melakukan pendekatan pada mereka, bagaimana untuk bisa membuat mereka bertumbuh dan terempowering dengan baik. Ya, ada teknik-teknik yang perlu dilakukan, ada pemahaman yang perlu digali. Ya, ada meta model yang bisa kita lakukan sebagai cara efektif untuk menggali dan melakukan coaching pada mereka. Ada meta program yang bisa kita lakukan untuk memberi motivasi yang tepat karena setiap orang tentu memiliki preferensi yang berbeda. Bagaimana juga cara berkomunikasi dengan mereka agar yang disampaikan tidak langsung diblokir oleh pikiran bawah sadarnya dalam bentuk critical area yang mungkin dia alami berdasarkan pengalaman masa lalu, ya, ketakutan, rasa malu, mungkin juga traumatik, pengalaman buruk dengan leader-leader atau otoritas sebelumnya. Hal ini perlu digali dan membuat apa yang kita sampaikan sebagai seorang leader menjadi lebih efektif, mengena, tepat sasaran. Dan inilah yang kita harapkan, agar tim kita menjadi tim yang bertumbuh, berkembang, bahkan mereka menjadi regenerasi berikutnya, menjadi leader-leader yang luar biasa di bawah kepemimpinan kita. Nah, inilah yang akan kita bahas tentunya lebih dalam lagi. Kita akan berdiskusi, kita akan membahas berbagai kasus terkait dengan bagaimana membentuk seorang leader, great leader, dengan berbasis NLP. Sampai jumpa.